Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen pengampu Dr. Edi Yusriyadi SEMM. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang salah satu fitur sistem informasi pada aplikasi Google Classroom. Namun sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri atas nama Muhaimin, kemudian teman anggota kami Ibu Rahmawati dan Ibu Wahyuningsi Oron, mahasiswa program Pascasarjana Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2022. Ya, ada 3 topik yang menjadi pembahasan kami di video kali ini. Yang pertama mengenai Google Classroom yang meliputi pengertian, kemudian sejarah, kemudian apa saja fitur-fitur yang terdapat dalam Google Classroom, kemudian apa saja keunggulannya. Kemudian di materi kedua nanti akan ada panduan guru ya tentang cara bagaimana membuat kelas di aplikasi Google Classroom, kemudian memberikan materi dan sebagainya. Kemudian di materi ketiga atau topik ketiga yaitu tentang panduan siswa ya, bagaimana bergabung ke kelas, kemudian melihat materi dan lain sebagainya. Baik, kita masuk pada di topik yang pertama tentang pengertian dan sejarah Google Classroom. Ya, aplikasi Google Classroom ini itu dimulai pada 6 Mei 2014 ya, dan hanya tersedia untuk kalangan terbatas saja. Nah, tepatnya untuk anggota program Google G Suite for Education. Nah, di mana pada tahun 2015 ini aplikasi ini mulai di-upgrade ya dengan mengintegrasikan Google Calendar. Nah, baru kemudian di tahun 2017 aplikasi ini kemudian dapat diakses oleh pengguna tanpa persyaratan memiliki akun Google Aplikasi for Education. Nah, apa saja pengertian Google Classroom? Jadi Google Classroom ini adalah platform berbasis web gratis yang kemudian dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Nah, Google Classroom juga ini ya sebelumnya ya sebelum di masa pandemi ini kan itu kita ya terbatas dalam penggunaan pembelajaran. Makanya salah satu aplikasi yang digunakan adalah Google Classroom. Selanjutnya, ya apa saja fitur-fitur dalam Google Classroom? Yang pertama ada yang disebut fitur guru, ya di mana di sini ya guru bisa membuat kelas, kemudian memberikan tugas dan melakukan penilaian tanpa kertas, ya, dan menambahkan materi dari YouTube serta melakukan sesi tanya jawab dengan siswa dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada fitur siswa, di mana fitur siswa ini ya mempelajari tugas yang diberikan dan mengumpulkannya langsung di kelas. Nah, siswa bisa juga hasil penilaian guru itu berinteraksi di kelas yang terorganisir, yang melalui email atau langsung di aplikasi. Ada juga fitur orang tua siswa, di mana orang tua ini juga dapat memiliki akses ke Google Classroom, nah dapat menerima email reguler tentang hasil pekerjaan anak-anaknya misalnya, ya, dan juga dapat melihat semua kegiatan yang dilakukan. Selain itu ada juga yang disebut fitur administrasi, di mana admin yang biasanya mengurusi jadwal dan hal-hal yang berhubungan dengan pengajaran juga bisa mengatur semua dari Google Classroom. Ya, selanjutnya apa saja sih keunggulan-keunggulan dari Google Classroom? Ya, jadi keunggulan yang pertama adalah guru dapat melakukan banyak tugas dari satu tempat. Jadi guru di sini ya dalam aplikasi Google Classroom itu bisa membuat beberapa tempat untuk memberikan tugas ya. Kemudian yang kedua, komunikasi dan kolaborasi yang lancar. Kemudian yang ketiga, ya, dokumen itu bisa disimpan secara otomatis, rapi dan aman. Jadi selain itu, ya dokumen-dokumen ataupun ya tugas-tugas yang sudah diberikan itu akan tersimpan secara rapi di Google Classroom. Kemudian yang keempat, ada yang disebut fitur yang lengkap.
Jadi di Google Classroom ini ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa diberikan ya. Kemudian yang kelima, memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang keenam, proses setting dan pembuatan kelas yang mudah. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pengajar dan siswa. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan data itu terpusat dari Google Cloud. Artinya semua data yang tersimpan itu akan tersimpan di Google Cloud. Jadi walaupun terhapus, aplikasi ataupun dokumen-dokumen yang sudah tersimpan di dalamnya itu akan tersimpan di Google Cloud. Selanjutnya kita masuk apa saja fitur-fitur menarik ya lain dari Google Classroom. Fitur yang pertama adalah pemberian tugas ya. Jadi ini memudahkan seorang guru ya di luar pembelajaran langsung atau offline, maka boleh dilakukan pembelajaran secara online melalui aplikasi Google Classroom dengan memberikan tugas. Kemudian yang kedua ya, ada fitur penilaian. Jadi ada sudah tempat penyediaan yang disediakan oleh Google Classroom untuk memberikan penilaian di dalam. Kemudian yang ketiga ada pengumuman dalam aplikasi. Kemudian yang keempat arsip pembelajaran. Yang kelima kemudian tersedia dalam aplikasi seluler. Yang keenam install kit for families and guardians. Yang ketujuh ada cheater center. Artinya setiap ada masalah yang ditemukan maka boleh langsung menghubungi admin yang bersangkutan. Kemudian yang kedelapan tersedia dalam 54 bahasa. Yang kesembilan tampilan yang interaktif. Yang 10 penjadwalan tugas pada beberapa kelas. Dan yang terakhir ada dashboard untuk memantau keaktifan siswa. Itulah beberapa fitur-fitur menarik yang didapatkan dari Google Classroom. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman kelompok kami tentang bagaimana cara membuat kelas di dalam aplikasi Google Classroom ini. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi Google Classroom untuk bagian kedua, yaitu panduan guru. Pertama-tama, pada saat membuat kelas, tentunya kita harus mempunyai akun Google terlebih dahulu yang sudah tersambung pada koneksi internet. Yang pertama, cara membuat kelas yaitu membuka Classroom Google.com. Kemudian klik tombol Go to Classroom untuk login ke akun Google. Selanjutnya, jika sudah berhasil masuk, klik tombol Buat Kelas atau ikon yang bertanda plus di pojok kanan atas. Bisa dilihat pada gambar ini tanda plus untuk membuat kelas. Selanjutnya, jika sudah muncul seperti ini, silahkan isi identitas kelas. Misal di sini ada kelas PAI 11, kemudian bagiannya 2021-2022, kemudian mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian klik tombol buat atau simpan. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut. Setelah itu klik tab anggota untuk mulai menambahkan siswa. Di sini ada tombol atau tab anggota. Setelah diklik akan muncul seperti ini. Pada tab anggota terdapat dua metode untuk mengundang siswa ke dalam kelas. Yang pertama dengan memberikan kode kelas Google Classroom kepada siswa. Yang kedua bisa mengundang siswa melalui akun email. Ini seperti contoh, di sini sudah ada satu peserta atau satu siswa yang bergabung. Selanjutnya untuk pemberian materi. Pertama-tama tentunya kita kembali membuka Classroom Google.com, kemudian pilih kelas yang akan kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian atas klik buat lalu pilih materi. Di sini ada klik buat, kemudian pilih materi. Di sini ada materi, tinggal diklik, kemudian kita bisa membuat materi. Selanjutnya, pada tampilan materi, isi judul, deskripsi, dan topik.
Di sini misal tidak ada topik, kita isi misal materi bab 1, kemudian judul materi yang akan kita sampaikan dan deskripsinya. Selanjutnya, pemberian materi. Pada materi terdapat fitur attachment untuk memberikan dokumen seperti link, file, YouTube, Drive, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini pada item tambahkan ada Google Drive, ada link, ada file, dan ada YouTube. Dan pada item buat di sini ada dokumen, ada dalam bentuk slide, spreadsheet, gambar maupun formulir. Setelah semua terisi, klik posting untuk membagikan kepada siswa. Terdapat 2 jenis posting, yaitu posting sekarang dan posting terjadwal. Jadi misal ketika kita membuat materi yang akan kita bagikan pada saat itu juga, maka bisa langsung diposting di sini. Sebaliknya ketika materi yang kita buat untuk kemudian besok atau di waktu yang lain, kita bisa memilih di sini. Ada pilihan di sini, akan ada pilihan posting terjadwal kapan kita akan posting. Kemudian di sini ada kelas yang kita pilih, kelas PAI 11, kemudian semua siswa, artinya semua siswa bisa melihat postingan kita. Kemudian topik, kemudian ada judul, kemudian deskripsi. Selanjutnya, jika sudah berhasil, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Siswa dapat memberikan komentarnya pada kolom yang disediakan. Dan untuk mengubah atau menghapus materi yang telah kita kirim, itu kita bisa tekan ikon titik 3 pada pojok kanan atas. Ini ikon titik 3. Ketika kita sudah posting materi dan kita ingin menghapus, kita klik di sini untuk kemudian menghapus. Selanjutnya, selain materi, Google Classroom juga memiliki fitur berupa tugas, yaitu berupa tugas kuis dan pertanyaan. Ini sudah muncul tadi, sudah terlihat pada pemberian materi Classroom sebelumnya. Baik, saya rasa seperti itu untuk penjelasan bagian kedua pada aplikasi Google Classroom. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Wahyuningsih Oron untuk kemudian melanjutkan penjelasan fitur atau aplikasi Classroom bagian ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paduan bagi siswa. Google Classroom merupakan layanan aplikasi online gratis untuk institusi pendidikan, lembaga non-profit, dan siapapun yang memiliki akun Google. Jadi, Google Classroom merupakan platform pembelajaran campuran yang dikembangkan Google untuk institusi pendidikan yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas. Untuk gabung ke kelas, siapkan perangkat PC, laptop, atau tablet yang sudah terhubung dengan koneksi internet stabil. Pastikan siswa sudah memiliki akun Google. Jika belum, sangat disarankan untuk membuat akun Google terlebih dahulu. Kemudian catat dan simpanlah username dan password akun Google tersebut untuk dipergunakan pada Google Classroom. Kemudian buka Google Classroom, klik tombol Go to Classroom untuk login ke akun Google. Jika siswa sudah berhasil masuk, maka klik tombol gabung ke kelas atau ikon yang bertanda di pojok atas kanan, kemudian klik gabung untuk bergabung di dalam kelas Google. Di slide ini, siswa akan diminta untuk input kode kelas pada kolom yang tersedia, lalu klik gabung. Untuk cara kedua, atau Anda dapat menerima invitation yang dikirim guru Anda pada email Anda, lalu klik join atau gabung di layar yang sudah ditampilkan Google Classroom. Jika siswa sudah berhasil,
maka akan muncul tampilan kelas seperti di bawah ini. Ini merupakan salah satu slide forum yang sudah dimasuki oleh siswa. Apabila siswa sudah masuk ke kelas, maka poin selanjutnya yaitu melihat materi. Jadi siswa siapkan perangkat PC, laptop, atau tablet yang sudah terhubung dengan koneksi internet yang baik atau stabil. Pastikan kelas sudah terbuat dan siswa sudah tergabung di dalam kelas. Kemudian buka Google Classroom. Pada tampilan kelas, apabila guru telah memberikan materi, maka akan muncul pada tampilan tab forum dan kemudian klik untuk melihat materi. Pada tampilan kelas, apabila guru telah memberikan materi, maka akan muncul pada tampilan tab forum, kemudian klik untuk melihat materi. Jadi setiap kelas itu dapat membuat folder terpisah di Drive menggunakan masing-masing di mana peserta pembelajar dapat mengirimkan karya untuk dinilai oleh seorang pengajar. Pada tampilan materi akan terdapat judul materi, deskripsi materi, dan dokumen. Guru dapat memberikan materi berupa dokumen link, Drive, dan YouTube. Karena Google Classroom ini menggabungkan Google Drive untuk pembuatan tugas dan distribusi file atau dokumen, Google Dokumen, spreadsheet, dan slide untuk menulis email dan berkomunikasi. Untuk slide yang terakhir, siswa dapat memberikan komentar apabila ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan guru pada kolom komentar. Jadi, siswa dapat mengkomen atau menanyakan isi materi di tab komentar yang telah disiapkan oleh Google Classroom. Ya, baik, demikianlah sistem informasi yang dapat kami sampaikan lewat aplikasi Google Classroom. Sebelum kami menutup video ini, kita masuk pada bagian kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan daripada video kali ini bahwa Google Classroom itu adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah sistem e-learning. Nah, di mana bahwa Google Classroom ini juga merupakan suatu aplikasi yang kemudian disediakan oleh Google Apps for Education. Nah, di mana untuk menciptakan suasana ruang kelas dalam dunia maya. Ya, di mana selama ini kita mengenal bahwa pembelajaran itu hanya digunakan pada wilayah langsung atau secara tatap muka, tapi ya pembelajaran ini bisa dilakukan dalam dunia maya atau lewat sebuah aplikasi. Nah, pemanfaatan Google Classroom ini itu dapat kita akses, dapat kita lakukan itu melalui komputer misalnya, kemudian laptop dan telepon genggam. Nah, di mana bahwa Google Classroom ini juga dapat membantu memudahkan ya misalnya guru dan siswa itu dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih mendalam. Nah, hal inilah yang menyebabkan baik guru maupun siswa itu dapat mengumpulkan tugas, mendistribusikan tugas, dan berdiskusi tentang pelajaran tanpa terikat oleh batas dan waktu jam pelajaran. Nah, hal tersebutlah yang membuat proses pembelajaran itu ya sehingga bisa menjadi lebih menarik, kemudian lebih efisien ya dalam mengelola waktu ya, dan tidak ada alasan bagi seorang siswa yang lupa tentang tugas yang sudah diberikan oleh guru. Terakhir, saran daripada informasi ataupun aplikasi ini bahwa informasi ini bertujuan agar ya kita mampu menambah wawasan pembaca tentang aplikasi yang digunakan ya dalam pembelajaran di kelas, yaitu Google Classroom. Ya, demikianlah video singkat kami ini tentang suatu sistem informasi yang ada pada aplikasi Google Classroom. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.